barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Sebab kalau berlaku pada ayat tasbih, berarti kita telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dan Allah tidak ada padanannya. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang semisal dengannya suatu apapun. Baik pada zatnya, pada asma'nya dan sifatnya serta perbuatannya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Mengulang kembali mengingatkan bahwasanya untuk mengenali sesuatu dengan benar dan pasti hanya melalui salah satu dari 3 metode, 3 cara. Masih lupa kan? Hah? Ya lumayan, udah lama juga. Nah, pertama melihat langsung. Dan untuk ini tidak mungkin
hamba sekarang melihat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalaulah nabinya sendiri tidak melihat, apalagi yang bukan nabinya alaihi wassalawatullah rabbi. Cara yang kedua adalah melihat sesuatu yang mirip dengannya atau serupa dengannya. Dan Allah juga tidak bisa diserupakan, dikiaskan, dianalogikan, dipadankan, ditasbih dan tamsilkan dengan makhluk apapun. Berarti cara ini kalau ditempuh pasti keliru. Pasti keliru. Nah, ketika orang memakai cara ini, nanti yang terjadi adalah bayangan-bayangan bahwa Allah serupa dengan makhluk. Akhirnya lari dari membayangkan itu, akhirnya dimatikan lampu. Ya, karena takut bayang-bayang, matikan lampu. Apa mati lampunya? Coba kelamnya dengan ilmu kelam. Jadi yang terang jadi kelam karena dimatikan. Akhirnya ditiadakanlah banyak sifat Allah karena ditasbihkan dulu, setelah itu dihapus. Karena terbayang olehnya bahwa Allah kalau begitu mesti begini, kalau begini mesti begitu. Ini kaedah-kaedah yang tidak lazim pada makhluk saja, tidak mesti begitu, apalagi pada Al-Khaliq. Ya, pada makhluk saja tidak mesti berlaku kaedah itu semuanya, apalagi pada Al-Khaliq. Tapi subhanallah, sebagian yang meyakini menganggap itu sebagai minal qat'iyat, sesuatu yang qat'i, pasti. Padahal kira-kira, kok kira-kira jadi pasti gitu, bahwa segala yang di atas sesuatu itu mesti menempati yang di bawahnya, kan dianggap ilmu pasti. Padahal ini dilekatkan kepada Allah yang tidak ada jalan mengetahuinya melalui melihat atau menyerupakan. Di mana datang pastinya? Sehingga kita menolak yang pasti datang dari Allah beritanya dan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sebagian nanti akan beralasan, dah makna kalimat itu kan banyak. Berarti istawa ya, maknanya banyak. Tidak bisa diarti dengan satu saja. Gitu ya? Taib. Makna aslinya apa? Istawa itu. Kemudian kita cocokkan dengan makna-makna yang banyak tadi. Misalnya istawa dengan makna tumbuh dan berkembang. Masuk ke Allah Ta'ala? Tidak masuk ini. Ini jangan dimasukkan itu. Memang tahu kita makna istawa itu banyak. Tapi ini tidak boleh disifati Allah dengan anak yang sudah menjadi remaja. Istawal waladu aw syabu. Dia sudah, masya Allah, istawa, sudah sempurna kejadiannya. Berarti sebelumnya belum. Allah tidak boleh disifati dengan itu. Makanya ini tidak masuk di istawa. Jelas? Kemudian diarti di antara maknanya adalah maknanya datar atau licin. Istawat tarik, jalannya masya Allah mulus gitu. Masa Allah dibilang mulus dan datar, tidak masuk juga makna itu. Jelas? Lalu di antara maknanya adalah istaula. Walaupun dalam kamus Arab asli jarang atau tidak ditemukan, kecuali ditulis oleh Al-Khalaf yang berpemahaman Khalaf, yang berpemahaman Salaf tidak. Oke lah, makna istaula maknanya adalah menguasai setelah sebelumnya tidak menguasai. Itu makna istaula, seperti yang disebut oleh Ibnu Faris dan Ibnul A'rabi, juga Ibnu Sidah. Nama-nama baru nampaknya, tidak ada orang sini kayaknya ya. Ya. Ahli-ahli bahasa Arab dan juga ulama berpemahaman salaf, mereka mengatakan istaula itu adalah menguasai setelah sebelumnya dikuasai oleh orang lain. Apakah mungkin dikatakan arsy itu dulu dalam penguasaan orang lain kemudian dikuasai oleh
Allah. Berarti makna ini juga makna batil kalau mau jujur berbahasa. Kalau mau jujur berbahasa, karena istaula itu maknanya sebelumnya tidak dikuasai, setelah itu baru dikuasai menurut pakar-pakar bahasa. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, termasuk dalil atau syair Nasrani yang dijadikan sebagai bukti makna istawa dengan makna istaula oleh ahli kalam, satu-satunya adalah sebait syair dari orang Nasrani bahwa istawa Bishrun alal Iraqi. Bishr menguasai Irak, setelah sebelumnya sudah bilang tadi, setelah sebelumnya tidak dikuasainya. Berarti makna ini makna batil. Bishr manusia boleh dia menguasai setelah sebelumnya tidak dia kuasai, tapi kalau digunakan dengan Allah Taala menguasai arsy sebelumnya tidak dikuasai, ini makna batil. Dengan demikian diketahuilah bahwa ta'wil istawa dengan istaula ta'wilun batil. Jelas? Mabnan wa makna. Tapi kok banyak yang dukung? Ya, kalau gitu balik lagi. Banyak pendukung kebatilan atau pendukung kebenaran? Hah? Wih. Pendukung kebatilan atau kebenaran? Kebatilan. Kalau sekarang di voting misalnya, mana yang baik wanita kita muslimah pakai jilbab atau pakai jilbab? Menang yang mana? Serius ini? Mana yang menang? Jilbab. Iya. Kalau di voting pasti pendukung jilbab lebih banyak. Beragama tuh jangan terlalu serius. Makan aja antum serius, maka beragama dah serius. Allah musta'an. Makan serius ya. Nonton game, main game serius gitu. Main bola serius, tapi beragama tak boleh serius. Aneh bin ajaib. Nah, kaum muslimin dan muslimat, jelas ya? Nah, ulama kita as-salaf wa ashabil hadis begitu meyakini dalam masalah asma dan sifat tidak ada rumus kecuali mencari cara yang ketiga, yaitu berita yang benar. Berita yang benar yaitu kalamullah Al-Qur'anul Karim alladzi la ya'tihi al-batil min baini yadayhi wa la min khalfi. Tak ada batil dari depan dan dari mana pun, di belakang tak ada. Yang tidak ada ikhtilaf padanya. Kalau ada ikhtilaf berarti kita yang salah memahami. Nah, yang terjamin terpelihara oleh Allah Taala. Kemudian as-sunnah an-nabawiyah yang juga secara eksplisit ketika Allah menjamin Al-Quran dan Al-Quran menjamin keaslian Al-Quran, dan Al-Quran tak mungkin diamalkan kecuali dengan as-sunnah, ini juga menunjukkan bahwa as-sunnah juga akan terpelihara. Cuman bedanya Al-Quran Allah langsung yang memeliharanya, sedangkan as-sunnah Allah buka kesempatan andil para ulama hadis. Nah, ada yang memakai hadis dhaif lalu disahihkan atau diingatkan oleh ulama hadis yang lain, dan seterusnya. Jadi kita begini kaum muslimin dan muslimat, misalnya untuk masalah hadis mengikut Imam Al-Bukhari misalnya atau Imam Ahmad, maknanya adalah selama hadis yang dipakainya adalah hadis sahih. Imam Al-Bukhari hanya mensyaratkan sahih dalam kitab Al-Jami', dan kitabnya lain kan tidak disyaratkannya. Jelas? Tak jelas. Nah, ini belajar hadis pula kita. Imam Al-Bukhari mensyaratkan hadis yang disebutkannya sahih hanya dalam kitabnya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad. Hanya dalam kitab itu yang disebut dengan Sahih Al-Bukhari.
Adapun dalam kitab-kitabnya yang lain, kan dia punya kitab yang lain. Ada khalqu af'alil ibad, ada juz'il qira'ati khalfal imam, ada at-tarikhul kabir, ada at-tarikhul saghir, ada at-tarikhul awsat, ada ad-du'afa, ada apa lagi? Asyik cepat. Al-adabul mufrad. Mungkin belajar adabul mufrad Sabtu tadi nanti. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dan seterusnya, di kitab yang lain dia tidak syaratkan mesti hadisnya sahih. Nah, ketika misalnya kita dapatkan dalilnya tidak sahih, kita katakan bahwa di hadis ini kita katakan Imam Al-Bukhari kita tidak ikuti. Karena kita tak mengikuti kecuali yang sahih. Berarti antum lebih hebat dari Imam Bukhari. Nah, ini masalah terus ini lebih hebat dari Imam Al-Bukhari. Ini kadang ini kayak apa namanya anak-anak cengeng dulu gitu ya, begini ya. Ketika mainannya dalam bahasa Aucunya dipocek sedikit ya, atau dipocek, dibilang mainan saya ini lebih hebat daripada mainan kamu. Nangis dia, ngadu sama maknya. Makanya mainan saya dibilangnya tidak bagus katanya, padahal cuma sayapnya aja dibilang kurang. Ini lebihnya di sayap. Tidak boleh begitu ngaji itu, tidak boleh begitu. Kita bukan bahwa ketika kita sebutkan hadis ini dhaifun, antum lebih hebat Imam Bukhari sahih dhaif. Subhanallah. Kalau itu tidak usah, diam aja lah, kita tidak usah belajar lagi, tidak usah kita ngaji. Jelas? Kita ya mendhaifkan itu tidak mungkinlah kita melawan Imam Bukhari sendiri. Mesti kita ajak Imam Abu Hatim Ar-Razi, ya, yang gurunya dia sendiri, apa namanya sejawatnya, Abu Zur'a Ar-Razi misalnya, atau Yahya bin Ma'in dan seterusnya, termasuk Imam Ahmad. Jelas? Dan mungkin sendiri misalnya Imam Ahmad semuanya mensahihkan hadis itu, tiba-tiba saya bawa Ahmad untuk mendhaifkan saya, itu tidak mungkin lah. Jelas tuh? Nah, baik ke sini, balik ke sini. Termenung tuntun kenapa? Hah? Saya baru mengingatkan yang masih lupa tadi kan, itu kan yang masih lupa. Ingat, jalan satu-satunya untuk mengenali Allah melalui sifat dan asma'nya melalui berita. Nah, berita ini harus diyakini bukan dengan menganalogi dan mengkiaskan, karena analogi dan kias tak berlaku. Makanya ketika antum nanti membayangkan ketika sifat Allah di atas arasy, mesti nempel ke arasy, karena antum melihat raja kalau duduk di singgasana nempel di singgasana. Ketika raja itu turun dari singgasana, singgasananya kosong. Jelas? Nah, antum nanti kita bicara tentang Allah di atas arasy, antum membayangkan Allah nempel di arasy, karena ini kaidah akal. Ini masuk teori yang kedua kan? Menganalogikan, menyatarakan, membandingkan, mentasbihkan Allah dengan makhluk. Ketika ditasbihkan tidak masuk, akhirnya ditolaklah sifat tersebut. Jelas? Ditambah lagi dengan hantu tajsim. Kenal hantu tajsim? Hantu mujassimah? Tidak tahu. Untuk tidak kenal tentu, karena tidak takut tuh datang. Jadi mereka ketika kita menisbatkan Allah istawa di atas arasy, terbayang oleh mereka Allah nempel di arasy. Jelas? Atau ketika Allah turun, nanti Allah meninggalkan arasy, kosong arasy. Ma'asyiral kiram, mereka membayangkan itu seperti makhluk. Maka kita yang mengisbatnya dianggap menyerupakan Allah dengan makhluk, disebutlah kita mujassimah oleh mereka yang tidak mengetahui akidah kita, karena tidak menerima dari as-salaf akidahnya, tapi memahami akidah as-salaf melalui saringan khalaf. Jelas? Ini kalau air ini bersih, masukkan ke dalam keran yang berkarat. Kita tahu keran berkarat? Perlu juga terjemah? Enggak kan? Atau keran berlumpur, keluar air apa? Air berlumpur. Akidah as-salaf itu bersih, tidak ada tajsim, tidak ada tashbih, tidak ada tamthil, tidak ada ta'til. Tetapi ketika memahaminya melalui orang-orang khalaf,
Akhirnya keruhlah akidah itu. Pahamnya? Paham dah. Kita masuk tanya cici. Kita masuk tanya satu-satu. Kalau enggak, mana? Ketika orang itu menyebut as-salaf, meyakini Allah di atas arasy, ya, menurut pemahaman as-salaf, Allah di atas arasy tidak mesti nempel di arasy, tidak mesti menempati arasy. Jelas? Kalau menurut mereka enggak. Masukkan keselingan khalaf. Kalau seandainya Allah di atas arasy, berarti mesti nempel di arasy. Berarti as-salafiyun meyakini bahwa Allah nempel di arasy. Padahal nempel di arasy itu masuk saluran mereka, bukan melalui, tidak diterima langsung dari as-salaf. Jelas? Tidak juga nampaknya. Nah, seulang balik. Sebab masalah ini selalu jadi masalah. Jadi ketika as-salafu as-salih, ashabul hadis mengatakan Allah, nanti seperti akan disebut oleh Syekh, turun. Lah, al-khalaf meyakini kalau turun itu berarti meninggalkan tempat, pindah ke tempat lain. Kan itu pemahaman al-khalaf. Oleh karena itu Allah tidak boleh turun. Kan itu tuh. Allah tidak boleh turun. Nah, orang yang meyakini Allah turun menurut al-khalaf adalah berkeyakinan bahwasanya kalau dia turun pasti mengosongkan tempat, mengisi tempat yang lain. Padahal ini tidak ada dalam keyakinan as-salaf. Jelas? Nah, karena as-salaf tidak mentashbih dan tidak menganalogikan Allah dengan makhluk. Karena pindah dari satu tempat ke tempat lain itu mana berlaku pada makhluk, pada khalik tidak mesti. Sudah jelas? Nah, karena sudah sering kita sebutkan contoh, ya. Misalnya tuan-tuan sekarang punya akal. Akal itu ada apa tidak? Ada. Ada zatnya? Khilaf. Tahib. Oke lah, biar tidak khilaf kita di situ. Kan akal itu kan bisa pindah-pindah. Kadang di sini, kadang pindah ke sini, ke dengkul. Gitu? Nah, Allah musta'an. Oke. Semuanya mengatakan akal di sini atau di sini atau di sini. Tapi ada tak tempatnya? Ilmu yang kita pelajari terasa tak bertambahnya? Terasa kan? Terasa bertambah? Terasa. Di mana disimpan? Ayo. Semua nunjuk ke sini atau di sini juga. Ada tempatnya? Nggak ada. Ini makhluk makhluk tidak menempati. Jadi di mana rumusnya bahwa kalau mesti menempati? Dari mana? Kaidah makhluk lagi. Dan ini tidak ada di akidah as-salaf. Hanya akidah as-salaf yang ditempelkan oleh al-khalaf. Sehingga dituduhlah kaum salaf itu mujassimah. Jelas ya? Sama dengan hari ini. Ya, dan apa namanya, dah habis suara kita menjelaskan bahwa tauhidnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab begini-begini. Tidak mengkafirkan orang yang tidak sepaham dengannya. Tidak sembarang menumpahkan darah kaum muslimin. Tidak mengkafirkan orang-orang yang tidak mengikuti gerakannya. Ya, jelas dalam kitab-kitabnya, jelas dalam keyakinan kita, jelas dalam tindakan kita sehari-hari. Kan antum datang ke jalan gertak orang, Salafi Wahabi apa tidak? Tidak langsung dia, tidak ada. Kan tidak ada zombie nampak di sini lah. Dalam halaman tuntun ngaji kitab tauhid ada zombie? Tidak. Nah, kita jelaskan bahwa Al-Wahabi yang mengafirkan orang itu adalah
Al-Wahabi Abdul Wahab bin Rustum dulu yang ada di abad keempat Hijriyah atau abad ketiga, akhir abad ketiga dan awal keempat Hijriyah, tetap juga ditempelkan itu kepada dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu TV sebar masjid ditengokkan itu orang haji umroh kan ditampilkan semua gerak-gerik jemaah itu. Adon macam-macam orang dikejar zombie di waktu itu. Sejelas itu. Masih banyak juga dusta itu laku. Sejelas itu kan. Dia sendiri pergi haji itu, cari duit pula di sana. Musim haji cari duit di sana. Ya. Dan aman. Kadang makannya gratis selama musim haji. Yang ngasih siapa? Zombie. Yang ngasih itu zombie. Iya, tuan-tuan kaum muslim lihatlah kalau tuan-tuan musim haji tak mau keluarkan biaya, bisa gratis semuanya. Asal siap aja berebut dan antri gitu kan. Orang sedekahnya berpuluh-puluh ton makanan gitu di tepi jalan tuh. Trailer yang isian 65 ton itu yang diparkirkannya, awak bawa pickup terbuka aja dan diumumkan kemana-mana tuh kan. Jadi kaum muslimin dan muslimat, demi keamanan jemaah haji, kalau orang mereka di New York menurunkan 8 helikopter per hari, itu Arab Saudi menurunkan 25 helikopter untuk memantau jemaah haji itu. Mana yang banyak, penduduk New York atau penduduk orang jemaah haji? Kayak pernah tuh ke New York. Kok tahu? Iya, jemaah haji paling 2,5 juta, 3 juta kan. New York berapa penduduknya? Nah, baru tahu. Iya, saya tidak tahu angka sekarang. Nah, tapi tidak kurang dari 18 juta orang atau sekian, saya tidak tahu berapa persisnya. Itu hanya 8 helikopter yang turunkan untuk pengamanan kotanya. Padahal mana yang lebih banyak kejahatan, di sana apa di Mina? Wih, iya. Kok ragu tuh bilang ya? Takut dibilang apa ya? Demikian banyaknya yang disiapkan untuk pengamanan. Kalau seandainya mereka, biarlah mati orang jemaah, tidak sepaham begitu kan? Itu apa amankan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Sejelas itu tetap juga banyak lisan-lisan yang berdosa, yang memfitnah, yang berdosa dan memfitnah. Biasa itu. Jelas? Apalagi yang ini sifatnya teoritis akademis. Ketika ada golongan mujassimah, dulu ada, mereka menyerupakan Allah bertangan seperti tangan kita, bermata seperti mata kita. Ada. Tapi apakah itu as-salaf? Apakah itu salaf? Enggak. Itu khalaf. Itu khalaf. Dan itu hanya minus di umat Islam. Sedikit sekali. Sampai sekarang saya belum bertemu dengan orangnya. Saya sampai hari ini belum bertemu dengan orang mujassimah, itu belum bertemu. Atau jangan-jangan ada di sini. Hah? Bahwa Allah bertangan seperti tangan makhluk, Allah bermata seperti mata makhluk, Allah turun seperti turun makhluk. Tidak ada. Hanya fitnah. Tidak pernah mengatakan Allah punya mata. Iya. Di mana tahu? Al-Quran, hadis yang mengatakan. Seperti apa matanya kami nggak tahu. Kita nggak tahu seperti yang dijelaskan oleh Syekh nanti. Allah turun. Iya. Bagaimana turunnya? Nggak tahu. Kalau ada yang menisbatkan kepada ulama al-sunnah, as-salaf, maka pastikan itu bohong. Seperti yang dilakukan oleh Ibnu Battutah, seorang pengembara dari Maroko itu, dalam Rihlatu Ibnu Battutah yang terkenal, dia mengatakan Ibnu Taimiyah rahimahullah turun berkhutbah di Masjid Damaskus, khutbah Jumat, dan dia katanya hadir, maka ketika dia mengatakan Allah turun dari ke langit pertama seperti turunnya saya dari mimbar ini. Setelah dicek dalam sejarah, ketika dia masuk ke Damaskus, Syekhul Islam Taimiyah dalam penjara. Mungkin orang dalam penjara dapat kehormatan khutbah di masjid negara? Wih, orang yang sedang
Dan penjara, mohon maaf, dituduh teror. Teror? Iya kan, teroris, mengacau keamanan. Ibnu Taimiyah dianggap aliran sesat menyesatkan. Dia di penjara. Mungkin dia dapat kehormatan khutbah Jumat di Masjid Istiqlal? Tahanan-tahanan politik. Allah musta'an. Di sini bukti bahwa Ibnu Battuta itu dusta dalam masalah ini. Yang lain mungkin dia betul, ya, tapi dalam masalah ini dia dusta. Wallahu alam, apakah sengaja atau tidak. Soal sengaja atau tidak, mungkin saja orang yang menipu dia. Dia kan bukan orang asli di situ. Mungkin dia nanya sebelah, siapa tuh katanya? Ibnu Taimiyah katanya kan. Bisa saja. Bisa saja. Orang nak memfitnah. Kita hari kan juga begitu orang kan. Ya, orang yang melakukan tindakan yang tidak benar. Misalnya ada yang mengatakan dosen kalau tidak sepakat dengan mahasiswanya diusir semua. Ya, yang buat orang kita yang difitnah. Ada yang buat, tapi yang kena fitnah kita. Nah, sebagian diam-diam aja, padahal dia tahu. Tahu. Allah musta'an. Beginilah ketakutan pada hari ini. Ketakutan orang dengan kepentingan sehingga tidak bisa memberikan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jelas? Udah jelas selesai? Kan target kita udah jelas. Kalau udah jelas selesai. Jadi tidak ada tajsim dalam akidah as-salaf ashabil hadis. Kalau ada yang nak nempelkan, itu adalah tempelan dusta. Tempelan dusta baik disengaja atau tidak sengaja. Karena apa? Yang tidak sengaja tadi dia terima dari keran khalaf. Dia terima dari keran khalaf. Maka pasti tidak akan benar pemahamannya. Karena keran yang berkarat, keran yang anti, keran yang berlumpur, dan seterusnya. Mari kita dengarkan langsung dari orangnya, bagaimana mereka meyakininya. Qala rahimahullah, wa yuthbitu ashabul hadithi nuzul ar-rabbi subhanahu wa ta'ala kulla laylatin ila as-sama'i ad-dunya min ghairi tashbihin lahu binuzulil makhluqin wala tamthilin wala takyifin bal yuthbituna ma athbatahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yantahuna fihi wa yumirruna al-khabar as-sahih al-warid bi dzikrihi ala zahirihi wa yakiluna ilmahu ila Allah. Kayaknya kedua naskah sama ya. Nah, yaitu mereka ashabul hadis menetapkan, artinya mengimani, membenarkan nuzul Rabbi, turunnya Rabb kita Allah tabaraka wa ta'ala, kulla laylatin, setiap malam, ila as-sama'id dunya, sampai turun ke langit, di langit pertama. Jelas? Baik. Lalu kalau begitu tasbih tak? Bagaimana turunnya? Dengarkan. Min ghairi tasbihin lahu binuzulil makhluqin, tanpa menyerupakannya dengan turunnya para makhluk. Orang-orang yang di dalam hatinya banyak syubhat, dia akan bilang, gitu ya. Pertama yang sudah disebutkan tadi, berarti kosong aras, gitu ya. Di mana dia dapat keedah kalau Allah turun berarti kosong? Di mana? Dia pada asalnya juga tidak beriman bahwa Allah di aras. Tapi kok dia pakai hujah sekarang kosong aras? Dia asalnya juga tidak beriman Allah istawa ala arsy, Allah hanya menguasai aras. Tapi untuk menolak ini juga, seolah-olah mereka mengisbat bahwa Allah di atas aras, supaya ini tertolak juga. Kenapa? Karena mentasbihkan. Karena dalam arti mereka turun itu tak ada kecuali turun makhluk. Kecuali turun makhluk, yaitu dari atas ke bawah. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Yang kedua akan berkata lagi,
sepertiga malam. Sepertiga malam mana? Gitu ya. Malamnya orang Jepang dengan malamnya orang Brazil pasti beda. Ya tak? Kalau gitu enggak mungkin Allah turun di sepertiga malam. Padahal hadisnya berlaku untuk umum. Kan itu tuh. Sekali lagi ini menyerupakan dengan turunnya makhluk. Turunnya makhluk. Sebenarnya kalau tuan-tuan mau menggunakan sedikit saja logika yang sehat, ya logika yang sehat, seperti mimpi dua orang tidur di tempat yang sama. Sudah punya istri belum? Berapa? Baru satu. Alhamdulillah. Senanglah istrinya dengar. Pernah nggak mimpi sama-sama mimpi dalam satu waktu? Nggak pernah juga. Antum nggak setia nampak. Kalau saya pernah mimpi aja beda. Maksud saya begini, istri mimpi sepertinya di waktu siang, suami mimpi sepertinya di waktu malam. Padahal di tempat yang sama. Apakah antum tidak percaya bahwa mimpi itu ada? Percaya tidak mimpi itu ada? Perlu bukti. Kan pernah mimpi sampai harus mandi kan? Ikan bukti itu bahwa itu mimpi itu memang ada. Antum mimpi berkelahi, kecapean, minta minum habis itu, iya kan? Tidak pernah juga. Memang antum aneh nih, tidak ada pernah mimpi senang, tak ada mimpi kepayah pun tak ada. Doalah sama Allah kasih mimpi. Artinya apa? Kenapa ini mungkin terjadi? Satu pergi ke Tokyo, satu pergi ke Washington misalnya, ya saya, padahal dia tempat yang sama. Antum akan jawab alamnya lain. Alhamdulillah. Berarti beda, sesama makhluk saja bisa berbeda, apalagi Al-Khaliq. Ini akidah yang ini apa namanya logika yang sehat. Kenapa antum nak paksakan juga sama turunnya Allah dengan turunnya makhluk? Jangan paksakan. Nanti kalau antum ingkari ini, antum akan ingkari lagi nanti kiamat hari apa? Hari Jumat. Tapi sekali lagi kita sudah sebutkan, andainya terjadi hari Jumat, Jumatnya orang Tokyo dengan Brazil juga tidak sama. Nah, apakah dalam kajian antum bahwa kiamat itu berlaku secara parsial, beransur-ansur? Ada? Tidak ada. Berarti Jumat yang mana? Antum bingung sendiri jawab. Ini perlu bukti fisik nanti. Perlu, saksikanlah sendiri nanti. Makanya Allah SWT Maha Kuasa untuk menyatukan sepertiga malam Washington dengan sepertiga malam Tokyo. Itu urusan Allah. Makanya jangan urus urusan yang bukan urusan antum. Itu bukan kerjaan kita. Tapi urusan kita adalah meyakini apa yang beritakan. Kalau antum otak-atik nanti, antum sendiri yang pusing. Ya, ini amplifier ini. Kalau sempat storming misalnya suaranya, antum jangan ikut. Antum bukan ahlinya. Ya tak? Kalau ikut rame-rame nanti tambah bagus atau tambah buruk? Tambah buruk. Makanya kita bukan ahlinya. Ada yang bertanya mahasiswa saya dulu waktu kuliah, Ustaz, yang mematikan itu kan malaikat maut. Ya betul. Sampai sini betul kan? Lalu gimana Ustaz? Jam 8 pagi meninggal orang di Pekanbaru. Di jam yang sama, menit yang sama, detik yang sama mati pula orang di Siak. Gimana tuh Ustaz? Saya jawab sederhana aja, saya nggak tahu. Saya nggak pernah ketemu malaikat maut. Sebab kalau udah ketemu kita tidak bisa berkomunikasi lagi. Saya tidak pernah ketemu malaikat maut, maka saya tidak tahu. Dan dia juga tidak pernah memberi laporan ke saya.
Antum nggak disuruh ngurus yang seperti ini, betul kan? Kan suruh gimana kerjanya? Kerja kita aja nggak selesai. Makanya kerja kita mengimani bahwa Allah menugasi malaikat mencabut nyawa, namanya malaikat maut. Sampai antum nyanyikan bila Israel kan, walaupun secara riwayat tidak sahih namanya Israel, tapi ala kulli hal masalah nama tidak ada masalah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Lalu saya katakan kepadanya, nanti bingung karena apa? Karena membayangkan petugas itu seperti petugas makhluk ini. Selesai tugas di Pekanbaru naik travel pula ke Siak. Iyalah, lewat pula lumut dalam. Lubangnya dalam. Kapan sampainya? Tapi yang saya tahu, saya bilang, malaikat itu pernah dilihat oleh Nabi SAW bentuk aslinya, besarnya dari ufuk timur ke ufuk barat. Kalau gitu Siak jauh darinya? Jauh? Ya enggak. Kalau istilah orang Makassar, sekali tindis saja duanya. Terus sekali tindis, sekali tekan aja, tindis semua itu. Nah, sekali tekan aja dua-duanya mati. Lalu saya, karena dia makhluk, saya pakai analogi makhluk juga. Malaikat maut kan makhluk kan? Saya pakai analogi makhluk. Kalau salah, saya istighfar pada Allah SWT. Ini meja saya nih, saya. Kalau diletakkan semut, muat berapa? Nah, bingung dia ngitung kan? Pokoknya banyak, banyak. Ada 1.000 lebih, 100.000 lebih, 1.000.000 lebih. Andai saya nak mematikan dalam satu waktu 100 ekor, payah apa susah? Payah apa susah? Tidak ada susahnya. Sebab bagi saya yang besar, ke semut itu dekat. Sedangkan semut menuju saya itu jauh, perlu qasar salatnya, musafirnya. Nah, jelas. Wallahu akbar. Allah lebih besar. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Jadi mereka mengimani nuzulnya, turunnya Allah tanpa menyerupakan dengan turunnya makhluk. Nah, yang menyerupakan itu namanya mujassimah. Tapi as-salaf bukan mujassimah. Cuman orang-orang khalaf supaya salaf itu jatuh, maka dia kira as-salaf itu mujassimah. Maksudnya yang mengaku mengikuti as-salaf seperti kita ini. Dia dianggap kita mujassimah. Akhirnya ditarik-tariknya as-salaf itu menjadi ahli ta'wil dan ahli ta'til. Apa dalilnya? Menurut kami bawa satu huruf dari mereka menolak nuzul, bawa satu huruf dari Ibnu Abbas, dari Abdullah bin Umar, dari Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in, bahwa mereka mengatakan tidak mungkin Allah turun karena kalau turun menyebabkan tasbih, atau mereka mengatakan bahwasanya ini tidak dimaksud makna asli tapi maknanya hanya Allah yang tahu, sehingga mufawwidah. Ya, ke atas kaki tidak ketemu nanti. Kecuali hanya membuktikan ada sebagian takwil dilakukan oleh sahabat. Ya, seperti mentakwilkan makna yadun dengan makna al-ata was-sakha. Itu ada memang di bab-bab lain. Wajah dengan ridha ada memang, tapi di bab lain, bab bukan dalam bab menisbat sifat. Ada takwil memang, takwil yang sahih. Tapi pas disifat persifat nggak ada, tak akan ditemukan. Justru yang ada adalah mereka mengimani apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ini dilempelkan ke kita mujassimah. Lalu para sahabat, para tabi'in ditarik-tariknya untuk ikut ahli ta'wil, seolah-olah mereka ahli kalam semuanya. Ya, mazhab akidahnya Asy'ari atau Maturidhi. Allah musta'an. Padahal Abul Hasan Asy'ari baru lahir 260 Hijriah.
Masyaallah kiram dirahmati Allah. Wala tamthil, dan tidak pula diserupakan. Wala takyib, dan tidak pula divisualisasikan, tidak ditentukan bagaimananya. Bal yuthbituna ma athbatahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka menisbat apa yang diisbat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yakini seperti apa yang diyakini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yantahuna fihi ilaihi, dan mereka kembali kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Wa yumirruna al-khabar as-sahih al-warid, dan mereka mengimrar, yaitu mengimrar artinya membiarkan khabar yang sahih itu, memaknai khabar yang sahih itu yang datang menyebutkan sifat nuzul ala zahirihi, menurut makna yang zahir, makna yang zahir, bukan makna yang ditakwilkan. Wa yakiluna ilmahu ilallah, dan mereka menyerahkan ilmu kaifiyatnya kepada Allah. Sebab kalau maknanya zahir, berarti yang ilmu yang dimaksud adalah tentang bagaimananya. Nah, ini pun ditakwil lagi nanti. Kalau dibaca oleh kaum khalaf, ini ditakwil lagi. Nah, ilmu tentang maknanya. Padahal sudah disebutkan dari makna zahir. Kalau makna zahir berarti maknanya tahu kita. Cuman kaifiyatnya kita tidak tahu. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Taib. Jelas. Memang terpaksa sedikit-sedikit. Nah, saya ulang kembali. Bahwasanya as-salaf, ashabul hadis, mereka menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dalam bab turun, ini hanya ada dalam hadis. Dan hadisnya fi muntahas sihah, di puncak kesahihan. Karena riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan masih ingat kan? Atau masih lupa juga? Bahwa derajat hadis sahih itu, ulama mustalah menyebutnya ada 7. Yang paling tinggi adalah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Di bawahnya yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Di bawahnya yang diriwayatkan hanya oleh Imam Muslim. Di bawahnya sahih menurut syarat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Di bawahnya sahih menurut syarat Imam Al-Bukhari. Di bawahnya sahih menurut syarat Imam Muslim. Dan yang terakhir sahih menurut syarat imam-imam hadis yang lain. Ini tidak hadisnya riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Berarti di atas puncak sahih. Artinya tidak ada keraguan padanya. Tidak ada keraguan padanya. Bahwasanya Allah turun setiap malam ke langit pertama. Nah, ahli tawil akan menakwilkan turun rahmat Allah. Ya, apa manfaatnya ditakwilkan dengan rahmat? Bukankah rahmat Allah turun di waktu pagi, turun di waktu siang, turun di waktu sore, turun setiap saat? Jelas tak? Bukankah rahmat Allah turun terus? Turun terus kan? Di mana antum tahu? Rasa-rasanya. Kalau tidak ada ilmu tentu rasa-rasa jadinya kan. Banyak dalil, diantaranya siapa yang berkumpul di rumah Allah, belajar kitab Allah, ya kan? Apa bahasanya? Mereka diliputi ketenangan dan turun rahmat kepada, ya kan? Rahmat lagi. Kapan? Sepertiga malam aja. Terasa kita ngaji larut malam nanti. Ya? Terasa kita ngaji larut malam, karena rahmat hanya turun di sepertiga malam terakhir. Berarti takwil ini batil. Karena rahmat Allah itu turun kapanpun. Orang yang berjihad fisabilillah juga diliputi rahmat Allah SWT. Nah, jihad nunggu sepertiga malam dulu biar turun rahmat Allah. Nah, rahmat Allah turun kapan dan dimanapun. Nah, ketika disebutkan sepertiga malam, Allah tidak menyebut rahmat, tapi menyebut diri. Nabi tak menyebut rahmat Allah, tapi disebutnya Allah sendiri.
Jelas tuh? Maka mentakwilkannya dengan rahmat adalah takwil yang batin. Jelas? Kalau jelas selesai? Hah? Ini nampaknya rak-rak cemas ya Ustaz. Alhamdulillah bilang aja jelas supaya selesai. Nah. Jelas? Yes, supaya kita tahu bahwasanya mengisbat ini tidak mesti tajsim seperti yang dituduhkan. Ya, yang namanya tuduhan biasanya bohong. Ya, kita sudah jelaskan bahwasanya kita meyakini Allah turun di sepertiga malam terakhir tanpa tahu kita bagaimana turunnya. Berarti tidak mungkin kita menyerupakan dengan turunnya makhluk. Dan kita tidak pula membayangkan serupa dengan makhluk. Tidak ada. Terus kan laisa kamitslihi syai'un, benar ayat tidak salah. Tapi pemahaman antum terhadap ayat yang mungkin kurang. Kalau ayat ini dipakai dalam semua sifat, maka kita katakan laisa kamitslihi syai'un, kan kamitslihi kembali ke Allah ya. Mitslihi itu kembali ke siapa? Ke Allah. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Baik. Kemudian syai'un ke makhluk. Syai'un ke makhluk. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun, makhluk manapun. Jelas? Baik. Sekarang kalau menafikan tasbih sifat dengan sifat makhluk, kita katakan laisa kamitsli nuzulihi nuzulun. Tidak serupa turunnya Allah dengan turunnya manapun atau makhluk manapun. Jelas? Nanti akan datang maji, datang. Ya. Kita katakan Allah datang pada hari kiamat. Bagaimananya? Tunggulah kiamat dulu. Ya kalau nengok juga tunggu hari kiamat dulu. Ustaz ya? Ya buktinya Allah datang karena arasy Allah itu diangkat oleh wa yahmilu arsya rabbika yawma idzin fawqahum. Sambung, tinggal satu kata lagi. Samaniyah. Diangkat arasy Allah itu pada hari kiamat oleh 8 orang malaikat. Berarti kalau arasnya diangkat, berarti yang punya aras, Ustaz, kalau arasnya diangkat berarti yang punya aras, iya datang. Iya datang gitu ya, datang. Masya Allah kiram. Ini secara logika, kita tak pakai logika. Maksud saya kita secara logika, kalau yang arasnya diangkat berarti yang punya datang. Jelas? Cuman kita mengisbatkan sifat datang bukan karena itu, bukan karena logika itu. Tapi karena Allah sendiri yang memfirmankan. Wa jaa rabbuka, Rabbmu datang. Bagaimananya? Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Kenapa antum bilang nggak tahu? Karena tidak diberitahu. Tapi kalau antum bilang datang, karena datang diberitahu. Datang kan diberitahu ke kita. Bagaimananya? Tidak diberitahu. Sama sekarang, presiden datang ke Pekanbaru. Gimana datangnya? Oh, saya tidak tahu. Yang penting dia datang. Tapi kalau saya punya berita nanti tambahan, saya telepon protokoler misalnya atau pas pampresnya, bagaimana tadi datang presiden kok pagi-pagi begini udah datang, kami tidak tahu gitu. Oh, beliau sebenarnya sejak kemarin antum aja tidak dengan berita. Oh iya rupanya. Iya tak? Nah, cuman kita tentang Allah kan tidak diberitahu. Sampai kita tahu. Kalau tidak tahu jangan ngada-ngada. Kalau ngada-ngada pasti kira-kira mungkin pakai jet pribadi, mungkin kan, atau sudah jadi pakai jeans, pakai naik kendaraan jin presiden ke sini katanya. Misalnya semuanya sebuah kemungkinan antum, tidak ada yang pasti. Makanya yang pasti sekarang Allah katakan dia datang. Kapan? Hari kiamat nanti. Jelas? Nabi katakan Allah turun. Kapan? Sepertiga malam terakhir.
Antum tidak usah mikirkan bagaimana menggabungkan sepertiga malam terakhir di sini, di sana, dan sebagainya. Yang antum harus pikirkan bagaimana saya memetik hasilnya. Siapa yang istighfar diampuni, siapa yang berdoa dikabulkan. Nah, cukup. Nah, soal berapa jarak langit ke bumi dan sebagainya, berapa jarak tempuh, itu udah urusan antum. Antum anak tanya aja berapa jam antum ke Padang kemarin. Tidak sempat kita jawab kadang. Oh, lupa nengok jam katanya. Ini nak nanya pula berapa jarak tempuh Allah Subhanahu wa taala. Kan tidak berjarak kata antum. Tidak berjarak. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hanya mengimani ini tanpa mentajsim Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada menuduh mujassim, berarti dia masuk mengenali akidah salaf melalui saluran khalaf. Kalau sudah saluran khalaf, banyak yang berubah-ubah di dalamnya. Banyak yang berubah di dalamnya. Allah musta'an. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT, sama dengan orang yang belajar Islam kepada orang yang bukan Islam. Akhirnya rusak Islam itu. Sehingga lahir berislam tak boleh serius. Karena belajarnya kepada orang non muslim. Makanya dia bilang jangan serius masuk Islam. Kira-kira mau enggak orang non agama lain itu kita bilang, ya kalau beragama Kristen tidak usah serius lah, Islam aja yang serius. Mau enggak? Enggak mau orang. Makanya seharusnya semua kita wajib serius beragama. Terserah nak agama antum, lakum dinukum waliyadin. Antum seriuslah ngurus agama antum, saya serius pula ngurus agama. Karena memang terbukti orang semakin istiqamah dalam agamanya semakin mudah diatur. Dan semakin tidak istiqamah di agamanya semakin payah diatur. Jelas ya? Sebab memang agama pada umumnya ajarannya membuat orang taat diatur. Tapi ketika agama didangkalkan, tidak boleh serius beragama, akhirnya orang tidak serius juga menaati aturan. Jelas ya? Kita menaati aturan dua dorongan, iman satu, karena kemudian taat pada yang membuat aturan itu. Tapi ketika iman didangkalkan, dorongan ini hilang. Kemudian ketika pemerintahnya tidak adil, akhirnya tambah tidak taat. Makanya sebenarnya pemerintah yang cerdas itu tahu dia buat agama lah yang paling mudah membuat orang diatur. Contoh di vaksin sekarang. Mana negara yang paling cepat selesai vaksinnya? Coba serius ini. Mana negara yang paling cepat vaksinnya selesai? Wih, negara yang paling taat beragama mana? Arab Saudi. Seluruh rakyat selesai vaksin. Awak itu lah main cinduk-cinduk aja kan apa kan? Kadang dipaksa sama polisi, dihambat di jalan, turun tentara, kelaras panjang pula dia menghambat gitu. Awalnya takut sama jarum suntik, sekarang dia takut pada senapang. Awalnya takut sama jarum suntik sehingga ngelak-ngelak tidak mau divaksin. Belum lagi isu tidak halal dan sebagainya kan, dan sebagainya. Fatwa MUI sudah berfatwa, MUI kedai sudah fatwa juga. Iya, jadi banyak kelompok MUI di Indonesia. Majelis ulamanya ada di warung, ada di ada di emperan toko, ada di mana-mana. Ya, beda betul dengan semakin taat semakin mudah diatur. Selesai vaksin, awak masih lari. Allah musta'an. Kadang-kadang entahlah macam-macam cara yang dilempuh. Ini akibat daripada tidak serius beragama. Makanya kita serukan kepada seluruh pemangku kebijakan, ajak umat ini, khususnya umat Islam, untuk taat beragama. Insya Allah mereka semakin taat pada pemerintahnya. Bukan sebaliknya. Cuman harus beragama sesuai dengan yang dituntunkan oleh agama. Ini kadang kan banyak ijtihad golongan pribadi dinisbatkan ke agama. Ijtihad tokoh-tokoh agama, bukan para ulama yang rabbaniyin. Ini yang merusak jadinya. Jadi akhirnya dilarang kita serius beragama. Padahal kalau serius beragama itu sangat mudah diatur.
Karena apa? Dorongannya dua, bahwa kita mengharap pahala dari Allah dan tidak mau berurusan dengan pihak yang berwajib. Ya, tidak mau berurusan dengan pihak yang berwajib. Tapi kalau seandainya dorongan agama itu kurang, maka semangat taat itu juga berkurang. Apalagi kalau kita punya peluang untuk main kucingan atau sogokan, maka tidak jalan aturan. Jelas? Kalau sudah jelas, selesai sampai di sini dulu. Maka dimulai dari akidah ini, kita tidak boleh main kucingan, takwilan, tasbihan, tamsilan, tafwidan. Pokoknya an ini bermasalah semuanya. Ya. Kalau apa namanya? Kalau tahlil aja, jangan pakai tasbih aja, jangan pakai tasbihan. Salawat saja, jangan pakai salawatan. Karena salawatan banyak pengembangannya nanti. Ada salawatan koplo, ada salawatan dangdu, ada salawatan macam-macam nanti. Ada jazz semuanya. Tapi bacalah salawat sebanyak-banyaknya. Jangan salawatan. Jelas, Ustaz? Nah, kenduri tidak apa-apa, tapi jangan kendurian. La haula wala quwata illa billah. Baik, sampai sini ya. Jelas? Yaitu mereka menisbat nuzul, turun Allah tabaraka. Dari mana? Hadis yang di atas puncak sahih Bukhari dan Muslim. Dan mereka tidak mentakyif, tidak tahu bagaimana turunnya, dan tidak menyerupakan dengan turunnya makhluk, sehingga mereka tak layak disebut mujassimah. Tapi mereka adalah musbitah, mu'minah, mereka yang menetapkan dan beriman. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam, wa subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.